memperingati tahun baru Islam, tahun Hijriah, tidak lepas dari peristiwa awal penetapan kalender Hijriah itu sendiri. Diawali dari adanya salah satu gubernur pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang mengadu atau mengeluh kepada Khalifah banyaknya surat yang masuk tanpa ada tahun, sehingga hal tersebut membingungkan gubernur Abu Musa al-Asy'ari itu sendiri. Atas dasar peristiwa itu, Khalifah Umar bin Khattab mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah menentukan awal tahun kalender Hijriah. Ada di antara para sahabat yang mengusulkan awal kalender Hijriah diawali dari peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengusulkan awal penentuan kalender Hijriah diawali dari peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Usul yang diterima adalah usulan dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan awal penentuan kalender Hijriah diawali dari peristiwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Dan usulan Ali bin Abi Thalib inilah yang disepakati para sahabat dan ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya, mari dalam peringatan tahun baru Islam ini kita kembali mengingat sejarah hijrahnya Rasulullah SAW ketika awal berada di kota Madinah. Ketika pertama berada di Madinah, Rasulullah tidak membangun apapun terlebih dahulu, tidak membangun rumah, tidak membangun pasar. Tapi yang dilakukan yang pertama kali oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Bahkan dalam perjalanan hijrah ketika sampai di daerah yang bernama Kuba, Nabi Muhammad membangun masjid sehingga dinamakan Masjid Kuba. Sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad kembali membangun masjid yang bernama Masjid Nabawi. Tentunya peristiwa tersebut harus kita teladani. Keteladanan yang bisa kita ambil bukan berarti kita saat ini rame-rame membangun masjid. Masjid dibangun seindah mungkin. Kemegahan masjid itu perlu sebagai syiar agama Islam. Namun hal yang terpenting dari keberadaan masjid itu sendiri adalah meramaikan masjid. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanyalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Sehingga mari saat ini masjid kita isi dengan berbagai macam kegiatan, mengaji Al-Quran, taklim, ta'alim, bersolawat. Itu sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah adalah mempersaudarakan sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin adalah sahabat Nabi dari kota Madinah yang pindah, yang hijrah ke kota Madinah. Sedangkan sahabat Ansor itu adalah sahabat Madinah yang menolong sahabat-sahabat Muhajirin yang berasal dari kota Mekah. Karena kondisi yang tidak saling mengenal, otomatis tidak ada rasa saling kasih sayang, tidak ada keharmonisan. Kondisi ini dipahami oleh Rasulullah perlunya rasa persaudaraan. Sehingga dari kegiatan ini, dari mempersaudarakan ini,
Ada di antara sahabat Rasul yang bahkan mempersilahkan rumahnya untuk di tempat tinggali, bahkan diberikan. Ada sahabat Ansor yang mengajak bekerja di ladangnya. Dan selanjutnya kembali kita harus bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat. Kalau sahabat Muhajirin sebelumnya tidak kenal dengan sahabat Ansor dan sebaliknya, mereka bisa bersaudara. Kenapa kita saat ini yang sudah kenal dengan teman satu kelas, dengan saudara di rumah, dengan tetangga sudah kenal, tapi tidak ada rasa kekeluargaan, tidak ada kebersamaan dalam melakukan tugas. Sehingga Rasulullah SAW berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dari peristiwa ini sudah tidak boleh lagi ada pertikaian, konflik di antara teman, pertentangan dengan keluarga, apalagi dengan orang tua. Mari kita jalin persaudaraan dengan siapa. Yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah di awal berada di kota Madinah yaitu membuat piagam perdamaian. Kita tahu sebelum Rasulullah masuk ke kota Madinah, penduduk Madinah beragama Yahudi dan Nasrani, sehingga saat itu orang-orang Muslim tinggal bersama orang-orang Yahudi yang berbeda keyakinan. Melihat kondisi demikian, Rasulullah bersikap mendamaikan kehidupan mereka sehingga terjadi kehidupan yang damai, yang tentram dalam membangun kota Madinah. Dibuatlah satu piagam yang dinamakan Piagam Madinah, di mana isi dari Piagam Madinah itu sendiri adalah adanya satu kesepakatan saling bekerja sama dalam urusan menata kota, bekerja sama saling tolong-menolong dalam asas kemanusiaan dan sosial. Adanya Piagam Madinah ini, di mana tujuan utamanya adalah menjadikan hubungan yang harmonis di antara umat Islam dengan yang non-Muslim, Yahudi dan Nasrani, ini patut menjadi teladan bagi kita, sehingga tidak dibenarkan bagi kita umat Islam memusuhi mereka yang non-Muslim. Dalam hal menjaga NKRI, kita harus bekerja sama, bergandengan tangan untuk senantiasa menjaga kesatuan NKRI, menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang lebih jaya lagi. Pemirsa, anakku yang sangat saya banggakan, mudah-mudahan peringatan Tahun Baru Islam ini menjadikan momentum bagi kita untuk meneladani perilaku Rasulullah, utamanya 3 hal tadi. Yang pertama adalah rajin datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, membangun persaudaraan dengan siapapun tanpa membedakan suku, ras, dan golongan. Yang ketiga, menjaga toleransi dengan umat antar agama. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri dengan salam sebagai doa. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.